Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima masjidah amma ba'du. Ikhwana fillah azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Thaha. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menyengsarakanmu. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran itu kami turunkan tidak lain hanyalah peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih Thaha min jumlatil huruf al-muqatta'ati min jumlatil hurufil muqatta'ati al-muftatahi biha katsirun minas suwar wa laysat isman lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Thaha termasuk bagian dari potongan-potongan huruf yang biasa digunakan untuk memulai banyak surat dalam Al-Quran. Bukan nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ay laisal maqsudu bil wahyi wa inzalil Qur'ani alaika wa syar'is syari'ati litashqa bidzalik wa yakunu fis syari'ati taklifun yashukku 'alal mukallafin wa ta'juzu anhu wa al-amilin. Wa innamal wahyu wal Qur'anu wasyar'u syar'ahu ar-rahimur rahman wa ja'alahu musilan lis-sa'adati wal-falahi wal-fawzi wa sahhalahu
ghayatat tashil wa yassara kulla turkihi wa abwabihi wa ja'alahu ghadaan lil qulubi wal arwahi wa rahatan lil abdani wa talaqqathu al fitru as-sadimatu wal uqulu al mustaqimatu bil qabuli wal id'ani li ilmiha bimahtawa alaihi minal khair fid dunya wal akhirah. Tidaklah kami menurunkan kepadamu Al-Quran dengan maksud agar engkau sengsara. Artinya tujuan wahyu menurunkan Al-Quran kepadamu, penetapan syariat tidaklah untuk membuat engkau sengsara dengan sebab itu. Dalam syariat tidak ada beban yang memberatkan mukallaf. Tidak ada yang membuat lemah kekuatan orang-orang yang mengamalkannya. Sesungguhnya wahyu Al-Quran dan syariat tidak lain disyariatkan oleh Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah jadikan untuk mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan dan kemenangan. Allah permudah syariat itu semudah-mudahnya. Allah mudahkan setiap jalan dan pintu untuk memahami syariat itu. Allah jadikan syariat Al-Quran itu sebagai makanan atau hidangan bagi hati dan roh. Sebagai ketenangan untuk badan. Sehingga fitrah yang masih selamat dan akal yang masih lurus menerimanya dengan sepenuh hati. Karena mengetahui bahwa Al-Quran itu mengandung kebaikan dunia dan akhirat. Walihada qala illa tadhkiratan liman yakhsha illa liyatadhakkara bihi man yakhsha Allah ta'ala fatadhakkaru ma fihi min at-targhibi ila ajallil matalibi fayamalu bidzalik wa min at-tarhibi anisyiqai wal khusran fayarhabu minhu wa tadhakkaru bihi al-ahkam al-hasanah as-syar'iyyah al-mufassalah allati kana mustaqirran fi aqlihi. Naam. Husnuha mujmalan. Fawafaqat tafsila ma yajiduhu fi fitratihi wa aqlihi. Walihada sammahu Allahu tadhkiratan.
wa tadhkiratu lisyai'in kana mawjudan illa anna sahibahu ghafilun anhu aw ghairu mustahdirin li tafsirihi. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi orang yang takut. Artinya, tidaklah Al-Quran itu kecuali untuk peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dia mau mengingat apa yang ada di dalamnya, berupa anjuran untuk melakukan sesuatu yang paling mulia, dan berupa peringatan untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat sengsara dan rugi. Yang kemudian ditinggalkan. Yang dengan Al-Quran itu dia mau mengingat hukum-hukum yang baik, yang syar'i secara terperinci. Yang mana hukum-hukum itu sudah tertanam dalam akal seseorang yang baik secara global. Rincian-rinciannya sesuai dengan fitrahnya dan akalnya. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala memberi nama Al-Quran itu tadhkirah, peringatan. Dan peringatan terhadap sesuatu itu mesti ada. Hanya saja orang yang mendapat peringatan kadang lalai atau tidak fokus dengan rincian-rinciannya. Wa khassa bitadhkirati may yakhsha li'anna ghayrahu la yantafi'u bih. Wa kaifa yantafi'u bih ma lam yu'min bil jannah wala nar wala fi qalbihi min khasyatillahi mithqala dzarrah. Hada ma la yakun. Sayadzakaru may yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra. Allah Ta'ala mengkhususkan peringatan Al-Quran ini untuk orang yang takut kepadanya. Karena selain orang yang takut kepada Allah tidak bisa memanfaatkan Al-Quran. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, padahal dia tidak beriman dengan surga dan neraka. Di dalam hatinya juga tidak ada rasa takut kepada Allah, walaupun seberat darah. Hal ini tidak akan terjadi untuk orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ingat, orang yang takut kepada Allah akan menjauhinya orang-orang yang sengsara, yakni orang-orang yang akan masuk neraka yang besar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, fiha fawaid. Al-faidatul ula. Toha. Gila.
innahu bisuryaniyati ya rajulu. Qalahu Ibnu Abbas wa Mujahid. Toha. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah bahasa As-Suryaniyah yang bermakna wahai laki-laki, ya rajul. Jadi kalau ada yang manggil Toha itu artinya ya rajul, hei laki-laki. Nah, dalam bahasa As-Suryaniyah. Ini pendapat Ibnu Abbas wa Mujahid. Qala Asy-Shinqiti rahimahullah fi Adwa'il Bayan. Qala Asy-Shinqiti rahimahullah fi Adwa'il Bayan. Adharul aqwali fihi indi adharul aqwali fihi indi annahu minal hurufil muqatta'ati fi awailis suwar. Adharul aqwali fihi indi annahu minal hurufil muqatta'ati fi awailis suwar. Berkata Asy-Shinqiti rahimahullah dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan, pendapat yang paling kuat menurutku bahwa Toha adalah potongan huruf di awal surat. Wa qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih. Wa qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi Toha min jumlatil hurufil muqatta'ah al-muftatah
al-muftatahi biha katsir min as-suwar wa laysat isman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taha min jumlatil hurufil muqatta'ati al-muftatahi biha katsirun min as-suwar wa laysat isman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toha termasuk dalam bagian huruf-huruf yang terpisah, ya, potongan-potongan huruf yang biasa digunakan untuk membuka kebanyakan surat-surat Al-Quran. Bukan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini dua pendapat yang kuat, ya. Yang pertama, Toha itu artinya ya rajul dalam bahasa As-Suryaniyah. Kemudian yang kedua, Toha ini adalah potongan-potongan huruf yang biasa digunakan memulai surat-surat dalam Al-Quran. Seperti Alif Lam Mim, Yasin, dan yang lainnya, ya. Nah, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Asy-Syinkiti rahimahullah dalam Adwaul Bayan dan juga As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Taib. Ats-tsaniyah, Annallaha Ta'ala Ja'alal Qur'anal Karima musilan lis-sa'adati wal falahi wal fawzi. Kama yadullu lahu al-hadisus sahih kama yadullu lahu al-hadisu as-sahih. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, dan kemenangan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Hadis As-Sahih, "Ma yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan mendapat kebaikan, maka Allah jadikan orang itu paham dalam masalah agama. Dasar utama agama ini adalah Al-Qur'anul Karim. Sehingga orang yang paham Al-Quran dengan baik, memahami kandungan-kandungan isinya dengan baik, maka akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah tujuan Allah menurunkan Al-Quran. Al-faidatu ats-tsalitsah. Faedah yang ketiga. Qala Asy-Syanqiti rahimahullah fi Adwa'il Bayan, wa qauluhu ta'ala illa tadhkiratan liman yakhsha. Adharul aqwali fihi. Adharul aqwali fihi. Annahu maf'ulun li ajlih. Adharul aqwali fihi annahu maf'ulun li ajlih. Ay ma anzalna alaikal qur'ana illa tadhkiratan. Ay illa li ajli tadhkirati. Ay ma anzalna alaikal qur'ana illa tadhkiratan. Ay illa li ajli tadhkirati. Liman yakhshallaha wa yakhafu adabahu. Berkata Asy-Syanqiti rahimahullah dalam Adwa'ul Bayan, firman Allah Ta'ala, illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran itu kami turunkan tidak lain karena bertujuan untuk memberi peringatan bagi orang yang mau takut kepada Allah atau yang takut pada Allah.
menurut pendapat yang paling kuat, bahwa tadkiratan itu menjadi maf'ul li ajli. Artinya, kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran kecuali untuk memberi peringatan. Yakni untuk memberi peringatan bagi orang yang takut kepada Allah dan takut azabnya. Baik. Ini tujuan diturunkan Al-Quran yang kedua. Yang pertama tadi sebagai pedoman untuk mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, dan kemenangan. Yang kedua ini sebagai tadkirah, peringatan bagi orang yang takut kepada Allah dan takut azabnya. Al-faidatu arabiah. Qala As-Sinqiti rahimahullah fi adwa'il bayan. Watadkiratu al-mau'idatu allati talinu lahal qulubu. Watadkiratu al-mau'idatu allati talinu laha al-qulubu. Fatamtathilu amrallahi wa tastanibu nahyahu wa khassa bitadhkirati may yakhsha duna ghairihim wa khassa bitadhkirati may yakhsha duna ghairihim li'annahum humul muntafi'una biha Berkata As-Sinqiti rahimahullah dalam Adwa'ul Bayan, yang dimaksud dengan tadhkirah adalah nasihat yang bisa melunakkan hati hamba, yang dengan itu kemudian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Namanya tadhkirah, peringatan atau nasihat yang membuat hati tersentuh, membuat hati menjadi lunak untuk diajak melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Allah Ta'ala mengkhususkan tadhkirah ini bagi yang takut kepadanya. Tidak berlaku untuk yang lain. Karena yang takut kepada Allah itulah yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Jadi kalau orang itu gak takut kepada Allah, tidak takut dengan adab Allah, walaupun hafal Al-Quran, gak ada manfaatnya sama sekali. Penghafal Al-Quran, tapi perbuatannya tidak jauh berbeda dengan orang-orang fasik yang lain. Tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Kenapa? Dasarnya orang itu tidak takut kepada Allah, tidak takut adabnya. Sehingga tidak bisa memanfaatkan tadhkirah atau mau'idhah yang Allah sampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran tadi.
Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala melunakkan hati-hati kita semua, memberi hidayah dan taufik kepada kita semua, dan menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang takut kepadanya. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.